Angka positif COVID-19 di Kota Ambon naik seiring pemberlakuan PSBB. Penerapan PSBB di Kota Ambon sejak tanggal 22 Juni lalu oleh pemerintah Kota Ambon dinilai tidak memberikan dampak positif turunnya kasus positif COVID-19 di Kota Ambon. Hal ini dibuktikan dengan makin meningkatnya angka kasus positif COVID-19 dalam wilayah Kota Ambon. Hal ini diungkapkan langsung Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Gunawan Mohtar, kepada tim DMS Media Group menyikapi pemberlakuan PSBB oleh pemerintah Kota Ambon yang telah berjalan kurang lebih 1 minggu di Kota Ambon. Menurutnya, pemerintah Kota Ambon harus konsisten dalam penerapan PSBB guna memutus mata rantai penularan virus COVID-19 di Kota Ambon. Dikatakannya, sejak pemberlakuan PSBB, terlihat masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Untuk itu diperlukan ketegasan oleh petugas. Hal lain yang terlihat di tengah-tengah pemberlakuan PSBB dalam Kota Ambon, salah satunya adalah kerumunan warga yang begitu padat dalam kawasan Pasar Mardika. Persoalan ini seharusnya dapat diatur secara baik oleh petugas di lapangan, sehingga ada pembatasan jarak sesuai protokol kesehatan dalam penanganan COVID. Jika ini tidak dibatasi, maka kemungkinan penerapan PSBB di Kota Ambon tidak memberikan dampak apapun dalam memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Dikatakannya dari data yang ada hingga saat ini, tercatat jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Ambon naik sangat signifikan, menembus angka 478 orang yang terpapar positif COVID-19 khusus di Kota Ambon. Kemudian pengawasan dalam PSBB ini masih lemah. Nah, karena itu pemerintah mesti bertanggung jawab untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Sebab dampak dari PSBB ini jika tidak dilakukan dengan konsisten, maka yang kita takutkan setelah PSBB ini apalagi yang terjadi. Dan sampai saat ini angka kenaikan terus bertambah. Terhitung sampai tadi malam sudah 478 jiwa yang positif di Kota Ambon. Dan PSBB ini hanya 14 hari. Dan karena itu pemerintah harus melakukan evaluasi proses menjelang 14 hari penetapan PSBB ini. Oleh karena itu, selaku wakil rakyat di DPRD Kota Ambon, ia berharap pemerintah Kota Ambon harus konsisten dalam penerapan PSBB, termasuk sosialisasi secara merata juga wajib dilakukan, sehingga masyarakat juga dapat memahami dan mengerti untuk mengikuti semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam PSBB tersebut.